Halo sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya Syifa Laviena dan rekan-rekan saya Kak Fauji, Kak Dava, dan Kak Nesta. Sekarang kita akan membahas mengenai artikel yang berjudul 192 anak di Indonesia yang terdiagnosis gagal ginjal akut pada tahun 2022 menggunakan metode PCI. Nah, sekarang aku mau bertanya nih sama Kak Fauji, problem apa aja sih yang ada di artikel tersebut? Oke, untuk problem sendiri yang sudah saya baca juga, problem ini itu lebih membahas ke permukaan masalahnya ya. Nah, dalam kasus ini tadi sudah disebutkan juga, judulnya itu 192 anak di Indonesia gitu, terdiagnosis gagal ginjal akut ya pada tahun 2022. Dari yang saya baca itu, kasus ini pertama dimulai pada Maret, yaitu terdapat 2 kasus, kemudian meningkat setiap bulannya, dan klimaksnya itu pada bulan September, yaitu terjadi 81 kasus. Nah, perlu diperhatikan juga kasus ini terjadi di 20 provinsi. Pusatnya yang pertama itu di Jakarta, terjadi 50 kasus dan diikuti oleh provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa lainnya. Nah, kan sudah dijelasin nih sama Kak Fauji mengenai problemnya apa saja. Sekarang aku mau bertanya nih sama Kak Dava. Kalau udah ada problem berarti itu ada penyebabnya ya. Nah, penyebabnya itu apa aja sih dari problem-problem tersebut? Nah, jadi untuk penyebabnya setelah saya baca dari Kemenkes itu terdapat 3 jenis unsur zat, di mana zat tersebut terdapat pada obat pelarut yang dimana ketika obat sirup tersebut harus dilarutkan. Nah, dari zat tersebut adanya kontaminasi yang mana akan menyebabkan dampak negatif pada tubuh. Jadi setelah ditarik kesimpulan terdapat 2 causes atau penyebab dari masalah ini. Pertama, kurang telitinya pemerintah atau para pemangku kebijakan dalam mengeluarkan kebijakannya untuk obat sirup yang digunakan pada bayi. Kemudian dari masyarakatnya itu sendiri kurang memiliki budaya literasi yang baik atau kualitas literasi yang baik, sehingga terdapat misinformasi pada masyarakat tentang apa saja sih komposisi dari obat tersebut. Sudah dijelaskan juga nih oleh Kak Dava ya, apa saja causes dari problem tadi yang dijelaskan ke Fauji juga. Nah, setelah problem dan causes ini pasti ada efeknya kan ya. Aku mau nanya sama Kak Nesta, apa sih efek yang berdampak pada masyarakat dari artikel ini? Nah, dari permasalahan tadi atau kasus tadi itu, efek-efeknya itu diri dari yang pertama, kasus ini dapat menciptakan rendahnya tingkat kesehatan di dalam masyarakat. Yang kedua, dapat memunculkan konflik, dan konflik ini pun dapat bersifat konstruktif ataupun destruktif. Konstruktifnya dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat di masa nanti. Destruktifnya dapat mengganggu stabilitas di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena ketika masyarakat terpuruk dengan kesehatan yang buruk, maka mereka tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Dan juga yang keempat terakhir, tingkat kematian pun dapat meningkat karena dengan adanya pelayanan yang buruk atau kebijakan kesehatan yang buruk akan mempengaruhi pada tingkat kematian masyarakat. Jadi dapat saya simpulkan dari penjelasan Kak Fauji, Kak Dava, dan Kak Nesta bahwa kasus 192 anak di Indonesia terdiagnosis gagal ginjal akut ini dikarenakan penggunaan obat sirup yang harus segera diselesaikan, karena bila tidak terselesaikan dengan baik, dampak dari masalah ini dapat mempengaruhi aspek seperti aspek sosial dan ekonomi. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih sahabat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.